Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman dan Bapak Guru yang saya hormati. Pernah nggak sih kalian kepikiran gimana tumbuhan bisa tumbuh tinggi, membuat makanannya sendiri, bahkan tetap berdiri kokoh? Nah, semua itu bisa terjadi karena adanya sel tumbuhan, dan organel-organel di dalamnya yang saling bekerja sama. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menjelaskan bagian-bagian sel tumbuhan, serta ciri-ciri dan fungsinya. Yuk, langsung kita mulai. Pertama, ada dinding sel atau cell wall. Dinding sel merupakan lapisan paling luar yang tebal dan kaku karena tersusun dari selulosa. Fungsinya melindungi sel, memberi bentuk, dan membuat sel tumbuhan tetap kuat. Selanjutnya ada membran sel atau sel membrane. Membran sel berada tepat di dalam dinding sel. Bentuknya tipis dan lentur. Fungsinya mengatur keluar masuknya zat sehingga hanya zat tertentu yang bisa melewati membran. Lalu ada sitoplasma atau cytoplasma. Sitoplasma berupa cairan yang mengisi bagian dalam sel. Disinilah semua organel berada dan berbagai proses metabolisme berlangsung. Berikutnya adalah inti sel atau nukleus. Inti sel berbentuk bulat atau oval dan menjadi pusat pengendali seluruh aktivitas sel. Di dalamnya juga tersimpan materi genetik atau DNA. Di dalam inti sel terdapat nukleolus. Nukleolus berbentuk bulatan kecil yang berfungsi membentuk ribosom, yaitu organel yang nantinya berperan dalam pembuatan protein. Selanjutnya, penjelasan akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa organel lainnya. Yang pertama adalah retikulum endoplasma. Organel ini itu berbentuk saluran-saluran membran yang mengelilingi inti sel. Retikulum endoplasma kasar itu berfungsi membuat protein karena ditempeli oleh ribosom. Sedangkan retikulum endoplasma halus membantu membuat lemak dan menetralisir zat beracun. Berikutnya adalah ribosom. Ribosom itu berbentuk butiran-butiran kecil yang dapat menempel pada retikulum endoplasma atau berada bebas di sitoplasma. Fungsinya itu sebagai tempat sintesis atau pembuatan protein. Selanjutnya ada badan Golgi. Bentuknya itu berupa tumpukan kantung pipih. Fungsinya memodifikasi, mengemas, dan mengirim protein maupun zat lain ke bagian sel yang sedang membutuhkan. Terakhir yang saya jelaskan adalah mitokondria. Mitokondria itu berbentuk oval dengan lipatan pada bagian dalamnya. Organel ini itu sering disebut sebagai pembangkit tenaga sel karena berfungsi untuk menghasilkan energi atau ATP melalui respirasi sel. Selanjutnya, penjelasan akan diteruskan oleh teman saya. Saya akan menjelaskan organel-organel yang terpisah. Yang pertama ada kloroplas. Kloroplas ini memiliki bentuk oval dan berwarna hijau. Nah, fungsinya itu sebagai tempat terjadinya fotosintesis pada tumbuhan. Selanjutnya ada vakuola. Vakuola itu berbentuk kantong besar yang berisi cairan dan menjadi organel terbesar pada sel tumbuhan. Fungsinya itu menyimpan air cadangan, makanan, pigmen, serta menjaga tekanan sel agar tumbuhan tetap tegak. Oke, untuk berikutnya ada peroksisom. Peroksisom berbentuk bulat kecil dan memiliki membran tunggal. Fungsinya menguraikan zat-zat beracun seperti hidrogen peroksida sehingga tidak membahayakan sel pada tumbuhan tersebut. Terakhir ada amiloplas. Amiloplas merupakan plastida yang tidak berwarna dan berisi butiran pati. Fungsinya menyimpan cadangan makanan berupa pati atau amilum. Nah, dari penjelasan tadi kita bisa melihat bahwa setiap organel pada tumbuhan memiliki bentuk dan fungsi yang berbeda-beda. Walaupun berbeda-beda, semua organel saling bekerja sama sehingga sel dapat menjalankan fungsinya dengan baik
dan tumbuhan dapat hidup serta tumbuh dengan optimal. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Dan juga mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.